Ki Burahol menyuruh Mayang dan putrinya untuk keluar dari kamar karena lelaki itu akan melakukan sebuah ritual khusus untuk menyembuhkan Raka. Lelaki tua itu menutup pintu kamar. Dia duduk sila di samping Raka. Mulutnya bergumam membaca mantra. Entah mantra apa yang dibacanya. Yang jelas saat itu juga rasa panas di wajahnya Raka perlahan hilang. Dia pun sembuh secara ajaib. Ki Burahol pun berkata pada Raka, "Pocong itu menginginkan darah istrimu," kata Ki Burahol. Raka mengucek kedua matanya yang berair. "Kenapa harus istriku, Ki?" tanya Raka. "Mayang punya darah keturunan Ningrat. Kekuatan pocong akan bertambah saat ia menghisap darah dari keturunan Ningrat. Bukan hanya pocong, namun demit lain pun sangat suka dengan darah keturunan Ningrat," kata Ki Burahol. Kali ini Raka baru sadar kenapa Mayang selalu diincar dulu. Bahkan saat Mayang hamil besar pun ada demit lain yang mengganggu Mayang. Ternyata si Mayang ini punya darah keturunan Ningrat. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Ki?" tanya Raka. "Asal kau tahu, Raka, sapu lidi milik istrimu itu memang bisa mengusir pocong. Namun pocong akan selalu mendatangi Mayang dan mencari celah untuk membunuh istrimu," kata Ki Burahol. Raka pun terdiam. "Tak ada jalan lain, Raka. Kau harus melawan pocong itu," lanjut Ki Burahol. "Tapi aku sudah tidak punya ilmu apapun, Ki," timpal Raka. "Kau harus menguasai ajian Brajamusti. Dengan ajian itu, maka kau bisa mengalahkan pocong. Mari, ikutlah denganku. Ada tahapan yang harus kau lalui untuk bisa menguasai ajian Brajamusti," ucap Ki Burahol. Raka tertunduk. Dia keluar dari kamar lalu menghampiri Mayang. Malam itu juga Raka pamit ke istrinya untuk menuntut ajian Brajamusti. Sebenarnya Mayang tidak rela kalau Raka harus bertarung melawan pocong itu. Tapi Raka berhasil meyakinkan istrinya. Raka janji dia pasti akan pulang dengan selamat. Selama Raka pergi, Mayang dan putrinya akan tinggal bersama Nyi Sarpah. Dia adalah seorang dukun beranak. Nyi Sarpah lah yang pernah memberi sapu lidi kecil penangkal demit pada Mayang. Raka yakin Nyi Sarpah bisa menjaga istrinya itu dengan baik. Tanpa membawa perbekalan apapun, Raka dan Ki Burahol berangkat menuju ke sebuah pertapaan. Lokasi pertapaan itu sangat jauh dari perkampungan warga. Ki Burahol dan Raka harus melewati bukit, lembah, dan sungai. Hingga akhirnya Ki Burahol dan Raka tiba di sebuah pertapaan. Raka melihat ada sebuah batu yang amat besar. Umur batu itu diperkirakan ratusan tahun. Permukaannya juga berlumut. Tumbuhan liar menjalar pada batu tersebut. "Raka, apa kau pernah mendengar tentang Gatot Kaca?" tanya Ki Burahol. "Tentu, Ki. Gatot Kaca adalah tokoh pewayangan yang sangat kuat," jawab Raka. "Gatot Kaca bukan sekedar tokoh pewayangan. Beliau pernah hidup dan memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Salah satu kesaktian Gatot Kaca adalah memiliki ajian Brajamusti," kata Ki Burahol. Raka mengangguk-angguk. "Raka, batu itu adalah salah satu petilasan Gatot Kaca. Kau bertapalah di atas batu itu selama 4 hari. Nanti kau akan menghadapi banyak cobaan. Kalau kau bisa melewati cobaan itu dengan hati yang bersih, maka kau berhasil menguasai ajian Brajamusti," ujar Ki Burahol. Tanpa banyak bicara lagi, Raka memanjat batu besar itu. Ada banyak lubang pada permukaan batunya sehingga memudahkan Raka untuk memanjat. Tak butuh waktu lama, Raka pun sampai di puncak. Dia mendongak ke atas. Banyak sekali koloni monyet yang bergelantungan pada dahan-dahan pohon. Raka duduk sila di atas batu. Dia meletakkan kedua tangannya di atas dengkul lalu memejamkan mata. Tak ada mantra khusus yang harus diucapkan Raka. Tugasnya hanya berdiam diri selama 4 hari di atas batu itu. Tak lama kemudian, Ki Burahol pergi meninggalkan Raka. Kakek itu yakin kalau Raka mampu melewati cobaan selama bertapa di petilasan Gatot Kaca. Malam pun tiba. Raka mendengar ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Sebisa mungkin, Raka tetap fokus. Dia tetap memejamkan matanya. Dari semak-semak itulah muncul sepasang mata yang merah menyala. Tak jelas wujud apa yang ada di dalam semak-semak itu. Makhluk tersebut akhirnya keluar dari semak-semak. Wujudnya seperti anak kecil berumur belasan tahun. Namun tubuhnya sangat kurus seperti korban Holocaust. Sekujur tubuhnya hitam. Tak ada sehelai pun rambut di kepalanya. Dia botak. Kedua matanya merah menyala. Dia merayap mendekat ke batu besar tempat Raka bertapa. Tingkahnya seperti cicak. Dengan mudah makhluk itu menempel pada permukaan batu dan merayap ke puncak. Perlahan dia mendekat pada Raka. Namun Raka tak bergerak sama sekali. Tiba-tiba saja makhluk hitam mengerikan itu menjulurkan lidahnya yang panjang hingga menyentuh permukaan batu. Lidah itu kemudian menjilati kepala Raka. Tentu saja Raka sadar akan keberadaan makhluk aneh di belakangnya. Namun Raka tetap fokus bertapa dan tidak bergerak sedikit pun. Kemudian lengan kanan Raka dijilati.
Air liur menetes dari lidah makhluk itu. Dan tiba-tiba saja makhluk mengerikan tersebut menggigit pergelangan tangan Raka sampai dagingnya sobek. Raka tersentak, keringat mulai mengucur di dahinya. Dia berteriak kesakitan, namun kedua matanya tetap terpejam. Si makhluk mengerikan berhasil menggigit daging di lengan kanannya Raka. Lalu dengan cepat dia merayap masuk ke dalam semak-semak. Seperti serigala yang kelaparan, di dalam semak-semak itu si makhluk mengerikan memakan daging yang berhasil ia gigit dari lengannya Raka. Sementara itu, Raka yang sedang bertapa di atas batu, napasnya ngos-ngosan, keringat membasahi sekujur tubuhnya, lengan kanannya terluka parah, bahkan ada bagian dagingnya yang menjuntai meneteskan darah. Namun, Raka sangat kuat menahan rasa sakit. Dia menarik napasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Hari demi hari berlalu. Kadang hujan turun mengguyur hutan itu. Raka sesekali minum dari tetesan air yang membasahi wajahnya. Dia tidak makan sama sekali. Tubuhnya mulai kurus, luka di pergelangan tangannya meradang dan dikerumuni lalat. Entah pada malam keberapa, ada makhluk gaib yang kembali menggoda Raka. Raka tiba-tiba mendengar suara bisikan di telinganya. Jelas itu adalah suara Mayang. "Mas, pulang, anak kita dibunuh pocong." Begitu bisiknya. Raka mengerutkan dahi. Dia hendak membuka mata, namun tidak jadi. Dia yakin yang berbisik di telinganya itu adalah demit penghuni hutan yang sedang mengganggunya. Sesaat kemudian, Raka merasa ada sepasang lengan yang meraba dadanya. Aroma daun pandan seketika menyeruak. Raka kenal aromanya. Itu memang aroma baju istrinya. Mayang memang senang sekali memercikan rendaman air daun pandan ke bajunya. Tak lama kemudian, Mayang berteriak tepat di telinganya Raka. Teriakan itu semakin lama semakin menjauh, seolah ada yang menarik tubuh Mayang masuk ke dalam semak-semak. "Mayang!" Raka berteriak, tapi dia tidak membuka kedua matanya. Suara Mayang terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Raka menahan diri. Dia tidak mau pertapaannya itu gagal hanya gara-gara godaan demit penghuni hutan. Perlahan, suara Mayang hilang. Raka berhasil mengendalikan dirinya untuk tidak terpancing oleh demit yang menjelma Mayang. Tibalah malam terakhir bertapa. Dari awal bertapa sampai saat ini, tak sedikit pun ia merubah posisi silanya. Dia juga tidak makan apapun. Tapi untungnya hujan sering turun sehingga Raka masih bisa minum dari tetesan air hujan. Di malam terakhir itulah Raka mendapatkan cobaan yang sangat berat. Dalam keadaan terpejam, Raka malah menyaksikan rangkaian kejadian di masa lalu. Ia melihat Ki Surya mendatangi dukun dan meminta dukun itu untuk menyantet ayahnya Raka. Bukan hanya ayahnya Raka saja yang disantet, tapi ibunya Raka juga jadi sasaran Ki Surya. Setelah menyaksikan kejadian itu, kening Raka berkerut, giginya bergemeletuk seperti menahan marah. Urat lehernya menonjol. Raka benar-benar tidak menyangka ternyata yang membunuh ayah dan ibunya itu adalah Ki Surya. Tiba-tiba saja, batu tempat Raka bertapa retak. Ada energi yang sangat luar biasa dari dalam diri Raka. Ia tak kuat menahan amarah. Raka pun membuka matanya dan dia berteriak sekencang mungkin. Batu besar yang ia duduki semakin retak saja. Ingat Raka, bukan Braja Musti yang membuatmu kuat, melainkan kebesaran hatimu untuk memaafkan. Entah dari mana datangnya, yang jelas tiba-tiba saja ada Ki Burahol yang sedang berdiri di depan batu besar. Raka masih dalam keadaan duduk sila. Dia mengatur napasnya yang ngos-ngosan. "Tapi kenapa dia tega membunuh ayah dan ibuku, Ki?" tanya Raka. Dia menangis. Setelah sekian lama, mungkin baru kali ini Raka menangis lagi. Dalam hidup, ada banyak hal yang tak memerlukan alasan. Seperti takdir dan nasib. Kau tak bisa lari atau bersembunyi dari takdir dan nasibmu, Raka. Tapi kau masih bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakitimu. Itulah kebesaran hati, kata Ki Burahol. Berat rasanya kalau Raka harus memaafkan pembunuh kedua orang tuanya. Saat itu, Ki Burahol menatap cahaya fajar, lalu dia menghembuskan napas berat. "Raka, kau sudah berhasil menguasai ajian Braja Musti. Sekarang kau bisa melawan pocong itu," kata Ki Burahol. Raka pun bangkit dari duduknya, dan secara ajaib, batu yang diinjaknya amblas. Batu itu tak mampu menahan tubuh Raka yang sudah menguasai ajian Braja Musti. Raka pun langsung pergi menuju desa Bojong Pinang. Dia tidak naik delman, melainkan hanya jalan kaki. Walau Raka terlihat berjalan dengan santai, tapi tubuhnya itu seperti bayangan. Hanya dalam beberapa menit saja, Raka mampu menempuh jarak puluhan kilometer. Ajian Braja Musti benar-benar membuat Raka menjadi sangat sakti. Tak butuh waktu lama, Raka pun tiba di desa Bojong Pinang. Dia sangat kaget saat melihat kondisi desa yang seperti desa mati. Penduduknya sudah pergi meninggalkan desa Bojong Pinang karena teror pocong Dulo semakin merajalela.
Raka menelusuri setiap rumah warga. Namun, rumah-rumah itu kosong. Desa Bojong Pinang tampak mencekam. Kabut menyelimuti desa itu. Raka berhenti. Dia mengepalkan tangannya karena tak jauh dari tempatnya berdiri ada seseorang yang keluar dari dalam rumah. Ternyata itu adalah Pak Komar. Dia masih bertahan di desa Bojong Pinang. Wajah Pak Komar tampak pucat, kelopak matanya hitam. Setiap malam Pak Komar memang susah tidur. Teror pocong Duloh selalu menghantuinya. Di dalam rumah itu, Pak Komar tinggal sendirian. Anak dan istrinya sudah mengungsi ke desa yang jauh untuk menyelamatkan diri dari teror pocong Duloh. Kemana perginya warga desa, Pak? Tanya Raka. Mereka mengungsi, Raden. Pocong itu sudah memporak-porandakan desa kami. Tolong desa kami, Raden, ucap Pak Komar. Kedua tangannya bergetar, wajahnya sangat ketakutan. Kenapa Bapak masih di sini? Tanya Raka. Saya menunggu Raden Raka. Dari awal, saya yakin Raden Raka pasti akan datang untuk menolong desa kami, ucap Pak Komar. Apa ada korban jiwa lagi? Tanya Raka. Pak Komar mengembuskan napas berat. Dia tak menjawab pertanyaan Raka dan malah mengajak Raka untuk pergi ke halaman belakang. Di sana ada 10 gundukan tanah yang masih baru. Raden, malam itu pocong datang lagi untuk meneror warga desa. Ada 10 orang yang terkena ludah pocong. Mereka semua mati dan besoknya warga desa panik. Mereka semua pergi meninggalkan Bojong Pinang. Saking paniknya, tak ada warga yang mau membantu pemakaman 10 korban pocong ini. Maka aku sendiri yang memakamkan mereka satu persatu di halaman belakang rumah. Raka menoleh ke kanan. Dia mendengar raungan Duloh di hutan Gantarawang. Pak Komar panik, raut wajahnya sangat ketakutan. Tanpa mempedulikan Pak Komar, Raka berjalan menuju hutan Gantarawang. Setibanya di sana, Raka menatap pagar bambu yang menjulang tinggi. Dia pun memanjat pagar itu dengan lincah. Tubuh Raka tampak ringan sekali seperti kapas, sehingga dengan mudah dia berhasil melewati pagar tersebut. "Duloh!" teriak Raka. Dia tidak sabar ingin segera menghabisi pocong itu. Raka masuk ke dalam hutan Gantarawang. Namun baru saja satu langkah, tiba-tiba pocong Duloh sudah ada di hadapannya. Sontak saja Raka mengepalkan tangannya dan meninju kepala Duloh. Tinjuan itu sangat kuat, suaranya menggelegar di langit hutan Gantarawang. Kepala Duloh pecah, isi kepalanya acak-acakan. Walaupun begitu, tubuh Duloh masih dalam posisi berdiri. Tubuhnya juga masih terbungkus kain putih. Beberapa saat kemudian, kepala Duloh yang hancur berantakan malah bersatu kembali, lalu melayang menghampiri tubuhnya. Wujud Duloh kembali utuh. Ajian Pancasona yang dimiliki Duloh benar-benar sakti. Saat Raka akan menghajar tubuh Duloh, pocong itu malah menghilang. Terdengarlah tawa Duloh yang menggema di langit. Raka mendongak dan menoleh ke segala arah mencari keberadaan Duloh. Tapi pocong itu menghilang entah kemana. Segera Raka mendatangi gubuk yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Ia kaget karena gubuknya itu tampak utuh seperti ada yang tinggal di sana. Dan saat Raka masuk ke dalam gubuk, ia menemukan 2 mayat yang sudah membusuk juga potongan tubuh manusia. Dugaan Raka memang benar, pasti ada yang sengaja membangkitkan pocong Duloh. Untungnya Raka menemukan keris sakti yang tergeletak di pojok kamar. Dia pun meraih keris itu. Kali ini tujuan Raka bukan mengubur kembali pocong Duloh, tapi melenyapkan pocong itu dari muka bumi. Raka keluar dari gubuk. Dia melihat sosok Nini Liman yang berdiri di antara batang-batang pohon besar. Ekspresi wajah nenek itu datar. Raka dengan tergesa-gesa menghampiri Nini Liman. "Ni, di mana Duloh?" tanya Raka. Tangan Raka merah sekali seperti besi yang dibakar. "Duloh ada di Lembah Rara, tapi kau tak akan bisa mengalahkannya," kata Nini Liman. "Saya punya ajian Braja Musti, Ni. Saya yakin bisa mengalahkan Duloh," timpal Raka. "Braja Musti tak cukup untuk melenyapkan Duloh. Pocong itu bukan demit biasa. Dia menguasai ajian Pancasona. Tapi aku bisa bantu kamu untuk melawan Duloh," kata Nini Liman. Dia menatap Raka. Bola mata Nini Liman berwarna putih dan terkesan sangat mengerikan. "Terima kasih, Ni," ucap Raka sambil tertunduk. "Ayo, ikut aku ke Lembah Rara. Pocong Duloh bersarang di dalam lembah itu," kata Nini Liman. Lokasi Lembah Rara memang terpisah dari desa Bojong Pinang. Jaraknya juga lumayan jauh. Dulu Lembah Rara memang ditakuti banyak orang, namun makin kesini lembah itu tidak lagi dianggap angker. Banyak warga yang mengembalakan kambingnya di dekat Lembah Rara. Saat Raka dan Nini Liman tiba di sana, Lembah Rara sedang berkabut. Raka berdiri di tepi lembah. Kini dasar lembah itu sudah tak terlihat karena dirimbuni oleh tumbuhan liar. Raka menoleh ke sekeliling. Dia mencari keberadaan Duloh. "Di mana pocong itu, Nih?" tanya Raka. "Di dalam lembah ini," kata Nini Liman. Saat Raka akan melompat ke dalam lembah, tiba-tiba saja Nini Liman memegang tangan Raka. "Tunggu, sudah kubilang kau tak akan bisa mengalahkan pocong itu," ujar Nini Liman. "Lalu apa rencana Nini?" tanya Raka. "Berikan keris itu padaku, biar ku penggal kepala pocong itu. Untuk mengalahkan Duloh yang punya ajian Pancasona, kita harus memisahkan kepala Duloh dari tubuhnya," ucap Nini Liman. "Aku bahkan sudah menghancurkan kepala Duloh,
namun dia bisa pulih kembali, kata Raka. Bukan dipecahkan, tapi dipisahkan. Jangan sampai kepalanya menyentuh tanah, ujar Nini Liman. Raka mengangguk. Dia pun menuruti strategi Nini Liman. Raka melompat ke dalam lembah Rara. Sesampainya di dasar lembah, pandangan Raka terhalangi oleh tanaman liar yang tumbuh subur di dasar lembah. Raka harus menyingkirkan rerumputan itu dengan tangannya saat mencari keberadaan Duloh. Tiba-tiba saja wajah Duloh muncul dari balik rumput liar. Raka kaget, dia langsung mencekik leher Duloh dengan tangan kanannya. Ajian Braja Musti yang Raka miliki membuat lengan Raka seperti bara api yang menyala merah. Kini Raka menunggu serangan Nini Liman yang akan memenggal kepala Duloh. Tapi wanita tua itu tak kunjung muncul. Tak lama kemudian, kedua mata Raka melotot, darah keluar dari mulutnya. Ia meringis seperti menahan sakit. Perlahan Raka melepas cengkeraman tangannya dari leher Duloh dan meraba perutnya sendiri. Perutnya berdarah. Ternyata ada keris yang menancap di perutnya itu. Tampak Nini Liman berdiri di belakang Raka. Dia menusukkan keris sakti pada punggungnya Raka hingga tembus ke perut. Raka berlutut. Serangan Nini Liman sangat telak. Raka pun terkapar di dasar lembah Rara. Sebelum mata Raka tertutup, dia sempat melihat Nini Liman menyentuh wajah pocong Duloh. Anehnya, wujud Nini Liman perlahan berubah menjadi wanita yang sangat cantik yang mengenakan kain batik dan bando emas. Wanita itu meraba wajah Duloh sambil menangis terseduh-seduh. "Siapa kau?" tanya Raka dengan napas tertahan sebelum akhirnya dia tak sadarkan diri. Sementara itu, Nini Liman yang berubah menjadi wanita berparas cantik masih meraba wajah Duloh sambil menangis terseduh-seduh. Siapa wanita itu? Bersambung.